Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi lanjutan yaitu pertemuan ke-14. Insya Allah materi ini sudah kita anggap cukup untuk sementara dan kita akan lanjutkan dengan muhadasah setelah materi ini atau conversation ya. Materi pada malam hari ini yaitu tentang kata tanya atau istifham. Istifham ini kata tanya biasa digunakan di apa ya? Di dalam bahasa ya, bahasa apapun itu biasa kita gunakan terutama di dalam percakapan mengenai nama, bertanya tentang tempat, tentang waktu dan lain-lain. Nah, di sini kita membahas beberapa kata tanya yang nanti akan kita coba terapkan di dalam kalimat, terutama nanti prakteknya di dalam muhadatsah. Pertama, ada kata tanya. Kata tanya ini dalam bahasa Arab disebutnya isim ya, tapi al-istifham namanya. Isim istifham. Isim istifham ini umpamanya kata-kata ma. Ma itu artinya apa? Nah, pembahasan lalu kita sudah membicarakan dan membahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk seperti hada, hadihi, zalika, dan tilka ya. Nah, ini adalah kata tunjuk ya. Kemudian di depannya kita letakkan kata tanya apa. Apa itu bahasa Arabnya ma. Jadi kalau apa ini mahada atau mahadihi, mahada, mahadihi. Kemudian madalika atau matilka, apa itu? Nah itu kalau madalika, matilka, apa itu? Ini sama-sama bertanya tentang apa, tapi yang satu untuk kata benda laki-laki, yang satu untuk kata benda perempuan. Jika kata benda yang dimaksud belum diketahui, kita bisa menggunakan kata tanya mahada gitu. Mahada. Jadi apa ini? Tidak perlu kita ragu untuk mengatakan mahada ya. Ini hada apa hadihi gitu. Ini dzalika atau tilka. Nah, itu nggak perlu ragu, kita langsung aja madzalika gitu. Atau madzalik disukunkan itu nggak ada masalah, sama aja. Baik, berikutnya mohon maaf nih ada salah sedikit. Ini ada sedikit trouble. Stop share dulu. Oke, nah mahadha, mahadhihi itu apa ini dan apa itu. Ini contoh di dalam penerapan dalam kalimat hadza qalam. Berarti ini pen.
Ada kitab, ini buku. Ada maktab, ini meja. Hadihi risalah, ini surat. Hadihi haqibah, ini koper. Hadihi khizanah, ini lemari. Ada masjid, ini masjid. Hadihi sayyarah, ini mobil. Dalika funduk, itu hotel. Tilka kanisa, itu gereja. Nah ini kata benda ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau diperhatikan, maka kita melihat kalau hadza qalamun, nah pas hadihi itu risalah. Berarti jenis katanya memang beda. Kalau matilka berarti atau mahadihi berarti hadihi risalah. Gitu. Kalau matilka, nah tilka kanisa. Berarti ini maksudnya untuk jawaban yang ini. Nah, kalau hada berarti jawabannya hada lagi, mahada hada. Kalau madalika, nah nanti dalika lagi. Kalau di sini madalika, dalika funduk. Nah, itu hotel. Ya. Matilka, nah, tilka kanisa. Itu gereja. Kalau mahada, hada funduk. Wa mahadihi, hadihi kanisa. Sama aja mau pakai ini atau mau pakai itu, disesuaikan aja. Nah, kalau tanya nama, nah ini masmuk, masmuki atau masmuka gitu. Masmuka atau masmuki. Nah, ini kadang-kadang ada yang alifnya itu apa namanya? Dihilangkan ya, tapi ada juga yang tetap ditulis. Masmuka atau masmuki, siapa namamu? Nah, jawabannya berarti nanti kalau yang laki-laki dia bilang, katakanlah dia bilang ismi Hasan. Nah, kalau yang perempuan misalnya ismi Sa'adah, ismi Fatimah, kalau perempuan ya. Tapi tanyanya menjadi masmuka atau masmuki. Nah, sekarang hal, apakah? Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. La, ana Misri. Indonesia, orang Indonesia. Misri berarti orang Mesir. Ana Saudi. Ya, ana Saudi berarti orang Saudi. Ana Sudani, dia orang Sudan. Ana Ameriki, saya orang Amerika. Ana Yabani, Jepang ya, Yabani. Ana Almani, Almani berarti Jerman. Ana Rusi, orang Rusia. Jadi ini untuk menyebut nama negara atau kewarganegaraan cukup menambahkan ia di ujungnya. Indonesia jadi Indonesi. Misr itu kan Misro ya jadi Misri. Ya, Saudiyah jadi Saudi. Ya, Sudan itu jadi Sudani, Amerika, Ameriki. Yaban, Yaban itu cara membuatnya seperti itu. Jadi disebutnya dengan menambahkan ya nisbah namanya. Huruf ya yang menjelaskan ada hubungan antara si subjek dengan kata itu. Kalau Jawa, Anda Jawi. Kalau Sunda, Anda Sundawi. Ya, gitu. Orang Sumatera disebutnya ada nama ulama Sumatera abad ke-17 atau ke-18 ya. Syamsuddin As-Sumatrani. Nah, itu orang Sumatera dia. Ya. Syamsuddin As-Sumatrani. Araniri. Nah, itu nama daerah juga ya. Nah, kemudian man, siapa? Man anta. Nah, ini pertanyaannya umum banget, man anta. Bisa dijawab macam-macam. Ana tobib, ya saya dokter laki-laki. Ana tobibah, ana muhandis, ana muhandisah. Muhandis nih insinyur. Insinyur laki-laki, muhandisah, insinyur perempuan. Ana robbah manzil, ana robbat manzil, atau robbah manzil. Nah, ini ibu rumah tangga. Robbat manzil itu ibu rumah tangga. Ana rojulun akmal, pengusaha, rojulun akmal. Ana ummal, karyawan. Ummal atau amil itu karyawan. Jadi nanti mengartikannya lihat saja urutannya di sini sesuai dengan kalimat-kalimatnya di sini. Berarti ini urutannya, ini artinya. Saya gabung. Kemudian ana ummal, ana tujar. Tujar itu berarti dia dagang ya. Tujar dagang. Nah, sekarang kalimat aina di mana? Aina baituk, di mana rumahmu? Baiti fi Jakarta. Baiti fi Samarang, baiti fi Bandung. Di rumahku di Jakarta, di Semarang, di Bandung, nah gitu. Aina baituk, ya kan? Aina baituk, di mana rumahmu? Kalau misalnya bertanya, aina qolamu, di mana penmu?
Bisa juga aina thawbuk, di mana bajumu? Aina khida'uk, di mana sepatumu? Nah, itu tinggal ini. Kalau tanya min ain, dari mana? Nah, ini juga bisa macam-macam jawabannya. Min aina tergantung konteksnya. Kalau kita bertemu dengan teman, misalnya teman dari kita, misalnya ketemu jamaah dari masjid turun ke bawah, ada yang dari bawah naik ke atas, misalkan gitu kan. Min aina anta? Nah, gitu. Nanti jawabannya kan berarti ana minal qa'ah, misalnya dari aula. Atau sebaliknya, min aina anta? Ana minal masjid. Tapi ini bisa juga min aina ini ya dari daerah asal, bisa juga kota asal, bisa juga aktivitas kita dari mana gitu. Jadi ini sangat umum, bisa saja. Nanti tergantung konteks di dalam situasi pembicaraan, nah kita akan bisa jawab dengan sendirinya. Nah, min aina anta? Ana min Bogor. Ana minas suq, saya dari pasar. Ana minal mat'am. Min aina anta? Ana minal mat'am, saya dari restoran. Min aina anta? Ana min baiti akhi, saya dari rumah saudara saya gitu. Jadi ini pertanyaan ini apa saja bisa masuk, nanti kita menyesuaikan jawabannya dengan kondisi situasional kita dalam bercakap-cakap. Ila ain, kemana? Ila aina anta atau ila aina anti kalau perempuan. Nah, ana ilal masjid, ilal qa'ah, ke aula, ilal hammam, ke kamar mandi, ila dauratil miyah. Daurah miyah itu toilet ya, daurah miyah. Daurah miyah. Kemudian kapan? Kapan? Itu mata. Mata jita atau mata jiti, ya, mata jita atau mata jit. Kadang-kadang orang Arab cuma ngomong mata jit, maksudnya mata jita. Mata jit. Nah, jitu ba'dal asar. Bisa dijawab begini, jitu ba'dal asar. Saya sampai setelah asar. Jitu qoblal maghrib. Berarti saya tiba sebelum maghrib. Jitu ba'da subuh. Saya tiba sesudah subuh. Jitu anifan. Nah, anifan ini baru saja tiba. Jitu as-sa'atal wahidah, berarti saya, kalau kita bilang jitu as-sa'atal wahidah, berarti saya sampai jam 1. Nah, kita lanjut sekarang kata-kata kam. Ini juga buat bertanya ya. Kam samanu, berapa harganya? Bisa juga kam baituk, berapa rumahmu gitu. Kam baituka, berapa rumahmu? Kam sayyarotuk, berapa mobilmu? Kalau bertanya gitu ya kan. Kam waladuk, berapa anakmu? Kam ibnatuk, berapa anak perempuanmu, dan seterusnya. Ini bebas sekali ya. Tapi karena di sini bertanya tentang harga, kemudian kita coba lihat ya. Samanuh ini, saman ini harga ya. Samanuhu mi'a alaf rupiah. Harganya 100.000 rupiah. Ini maksudnya harganya ya. Harganya 100.000 rupiah. Atau misalnya samanuhu mi'ah dolar, berarti 100 dolar. Miliun rupiah, 1 juta. Ini nanti bisa disesuaikan. Baik, nah sekarang terakhir kita coba latihan. Nah ini yang tadi ya, umpamanya ya. Tadi kan ini, itu hadza atau hadhihi. Kalau apa ini berarti ma hadza, ya kan? Atau apa itu ma dzalika. Ini rumah berarti hadza bait. Apa namamu? Mas Muka atau Mas Muki. Nah, ismi Aktobi misalnya. Ya, ismi Khalid, ismi Hasan, ismi Fatim, ismi Zainab, dan seterusnya. Di mana rumahmu? Berarti aina. Aina baituk? Baiti fi Bogor, baiti fi Jakarta. Nah, kalau mau disambung lagi misalnya, di mana rumah bapakmu? Berarti aina bait abik, baitu abika. Aina bait abik, aina bait umik, ya. Aina baitu akhi, akhun kan saudara ya. Apa kamu orang Indonesia? Hal anta Indonesi? Ya, saya orang Indonesia. Naam, ana Indonesi. Siapa kamu? Man anta? Nah, ana tobib. Saya dokter. Ana muhandis. Saya insinyur. Kemudian ana rojul a'mal. Saya pengusaha. Nah, kemana saudaramu? Nah,
aina akhuka atau aina ukhtuka. Tergantung saudara perempuan berarti akhuka, saudara laki-laki, saudara perempuan berarti ukhtuka, saudara perempuan berarti akhuka. Dari mana dia? Min aina huwa, ya kan? Min aina huwa, min aina anta, min aina hiya. Nah, tergantung kebutuhannya. Tinggal isim domirnya berarti kita mesti hafal. Kapan ia tiba? Mata ja'a. Kalau anta mata jita. Nah, kalau hiya dia seorang laki-laki mata ja'at. Kapan dia tiba? Nah, kalau jawabannya tadi kan saya tiba sebelum asar. Jitu qoblal asar. Saya tiba setelah asar. Berarti jitu ba'dal asar. Saya tiba sebelum maghrib. Jitu qoblal maghrib. Saya tiba sesudah isya. Jitu ba'dal isya. Gitu. Jadi itu ba'da, qobla. Maka di dalam istilah fikih kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi qobliyah itu sebelum, salat an-nawafil, salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu, sedangkan ba'diyah adalah salat sunnah yang dilakukan setelah salat fardu. Jadi ada istilah ba'diyah dan qobliyah. Begitu juga kata-kata qobla dan kata-kata ba'da digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Ya. Ba'da Ramadan, insyaallah sa'ahduru baitaka ba'da Ramadan. Nah, insyaallah setelah Ramadan saya akan datang ke rumahmu. Sa'ahduru baitak atau sa'ati baitak. Atau sa'aji'u ila baitik. Saya akan datang ke rumah. Jam berapa sekarang? Ya kan? Jam berapa sekarang berarti kami sa'atul an. Kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? Misalnya al-an as-sa'ah as-sabi'ah. Sekarang jam 7:52. 50 misalnya. Al-an as-sa'ah as-sabi'ah wa khumsuna daqiqah. Sabi'ah as-sabi'ah wa khumsuna daqiqah. Nah, itu kita kembali lagi kepada bilangan. Jadi harus dibuka lagi materi bilangannya. Kemudian berapa harga rumahmu? Kam thamanu baitik? Nah, kam thamanu baitik. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan percakapan-percakapan ini sesuai dengan kebutuhan kita di dalam situasi percakapan itu. Nah, poin penting dari percakapan ini di dalam bahasa Arab memang kadang-kadang kayak pertanyaan man anta, siapa kamu, itu kan apa maksudnya kan? Itu bisa macam-macam, itu bisa nanya profesi, bisa juga nanya nama, bisa juga man anta itu ya. Bisa juga apa namanya bertanya tentang hubungan, misalnya man anta, kamu siapa? Misalnya itu ditanya hubungannya dengan orang yang ada di samping kita misalnya gitu. Jadi di sampingnya ada orang lagi, kita tanya man anta gitu. Jadi umpamanya ada satu orang, ada dua orang, yang satu sudah kita kenal tapi yang satu kita belum kenal. Kita bisa tanya man anta. Nanti dia bilang kan ana sahib ini gitu kan. Atau ana apa zamil, ana zamili, zamil juga teman juga ya. Ana zamil. Kalau zamil itu kalau nggak salah tuh apa ya, teman tapi kayak satu kantor, kolega gitu ya, zamil itu. Tapi kalau sohib itu teman dekat. Jadi ada istilah seperti itu. Nah, jadi pertanyaan man itu sangat umum, bisa dijawab dengan macam-macam. Gitu ya. Begitu juga ya, kata-kata ain, ya kan? Atau ila aina, min aina anta. Nah, itu bisa macam-macam jawabannya. Dari mana itu maksudnya dari mana bagaimana. Nah, itu situasilah nanti yang menentukan kita harus jawab apa. Itu kalau kita berkomunikasi dengan orang asing pasti min aina anta, yaitu jinsiyah ya. Jadi yang ditanya kita kewarganegaraan gitu. Pasti min aina anta, misalnya kalau orang di Mekah, orang Arab nanya pasti min aina anta, ya berarti kita yang ditanya maksudnya negara atau kota. Paling tidak kota. Tapi yang pasti orang kalau sudah min aina anta, kita bisa bilang ana min Indonesia. Tapi kalau teman kita yang nanya min aina anta, ya kita bisa bilang saya dari pasar. Ana minas suq, ana minal madrasah, ana minal matbah, saya dari dapur. Ya kan? Ana minal qa'ah, saya dari aula, ana minal masjid, saya dari masjid. Nah,
Gitu. Ana minal hammam. Oh, saya dari kamar mandi. Ana min daurah miyah. Saya dari toilet. Gitu. Jadi itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita dalam percakapan. Sebenarnya itu yang paling penting dari materi ini, menggunakan kata-kata tanya. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Yang ditanyakan barangkali. Pak Nobi, jam berapa sekarang bahasa Arabnya Pak? Tadi Pak. Kam sa'atul an. Kam, kan di sini berapa itu kam ya? Nah, ini yang ada. Kami sa'atul an, itu kam nih. Ini kam. Nah, kita bisa tulis kam sa'atul an. Sa'ah itu kan jam ya. Kam sa'ah. Kam sa'atul an. Bisa coba tulis di sini misalnya al-an itu kan sekarang. Al-an ya. Jadi kam sa'atu al-an. Sebenarnya gitu kan kata-katanya. Kami sa'atu al-an. Sekarang jam berapa? Kam sa'atul an. Saya tulis. Memang kalau dia ketemu huruf sukun biasanya mimnya jadi ini Bu, jadi dikasrohkan. Jadi gini. Kamis sa'atu ini Kamis sa'atul ana. Nah gini. Kamis sa'atul ana. Ya. Makasih Pak. Ya. Nah ini nanti jawabannya kita bisa jawab misalnya Kamis sa'atul ana jam berapa sekarang? Ini jam berapa sekarang? Nah, tinggal berarti jawabannya al-ana as-sa'ah gitu. Nah, berarti tinggal kedepankan aja ininya al-ana as-sa'ah berapa gitu kan. Kan sekarang jam 8. Berarti al-ana as-sa'ah misalnya. Di sini al-ana as-sa'ah as-sa'atu ats-tsaminah. Ini berarti ats-tsaminah. Tsaminah kan sama nih ya, Bu ya. Sama nih ya, itu ats-tsaminah jadinya. Pakai bilangan tingkat sebagaimana kita pernah bahas. As-sa'atu ats-tsaminah. Al-an as-sa'atu ats-tsaminah. Al-an as-sa'at. Sa'atu ats-tsaminah. As-sa'at ats-tsaminah. Berarti ini artinya sekarang pukul 8. Oke. Sekarang pukul 8. Al-an as-sa'atu ats-tsaminah. Sekarang pukul 8. Ini saya tulis, saya coba tulis. Sekarang pukul 8. Sekarang pukul 8. Kalau mau dipakai tamaman boleh saminah tamaman. Nah, tamaman ini adalah artinya tepat pas ya. Al-an as-sa'ah as-saminah tamaman ya. As-saminah tamam. Tamaman ya. Tamaman itu artinya tepat pas maksudnya. Kalau lebih tinggal tambah aja wa apa gitu kan. Wa dengan angka lagi tersebutkan lagi menit. Wa
Kalau misalkan lewat 1/4 warubu, kalau lewat 30 menit berarti wanisif. Kalau cuma lewat 10 menit berarti tinggal sebutkan aja angkanya misalnya, dan lewat 10 wa asyra daqaiq misalnya gitu. Wa asyra daqaiq gitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena sehubungan saya ada undangan rapat, Ibu mohon maaf, jadi mungkin sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tobi. Ya, afwan Bu. Prof. Nur juga Terima hadir. kasih Pak Ustadz. Sama-sama, mohon maaf Prof ya. 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 Udah ngikutin tadi, tapi nggak bisa bukan nggak bisa nyambung, nggak bisa nyaut. Ya.